are you today? Saya berdoa kiranya saudara semuanya dalam keadaan baik hari ini sambil mendengarkan firman Tuhan yang sangat penting buat saudara. Saya mendoakan kiranya semuanya saudara dalam keadaan yang sehat, diberkati, suami, istri, pasangan, anak, cucu, pelayanan, pekerjaan, karyawan, semuanya ada dalam perlindungan Tuhan. Saudara tahukah bahwa orang yang diberkati Tuhan, diurapi Tuhan, tidak bengkok kanan kiri, Tuhan akan memberkatinya dalam segala hal. Buktinya, kita hari ini nanti akan pelajari orang yang sangat luar biasa ini, yang firman Tuhan katakan, a man after my own heart. Yaitu siapa? The darling of Israel, Daud, Raja Daud ya. Terbukti saat dia ini diberkati, saudara, saat dia diurapi, dia berjalan di dalam jalan-jalan Tuhan, maka semuanya Tuhan bikin mulus. Semua musuh-musuhnya kalah. Semua yang berani melawan dia, semuanya disingkirin sama Tuhan. Dia maju berperang melawan Filistin, berapa aja banyaknya mereka, melawan bangsa-bangsa yang lain, Amon, Perizzite, mereka semuanya kalah. Karena apa? Daud diurapi. Nah, kita akan belajar dari awal dia diurapi. Saat dia diurapi, saudara, dia langsung roh Tuhan ada padanya. Roh Tuhan menyertai dia. Seseorang yang dipanggil Tuhan, diurapi untuk pelayanan pekerjaan Tuhan, maka roh Tuhan membuat orang itu berhasil dan beruntung dimanapun dia berada. Dia akan pergi kemana saja dan Tuhan akan menyertai dia. Gak perlu takut sebenarnya. Nah, pada saat pengurapan itu terjadi, maka ada singa, ada beruang datang untuk menyerang dia dan domba-dombanya. Tetapi Tuhan menyertai dia. Semuanya mereka dirobek seperti hanya anak domba. Seperti bayi domba. Sangat mudah buat dia. Nah, demikianlah orang-orang yang diurapi Tuhan. Saudara gak perlu takut terhadap apapun, siapapun, saudara nggak perlu takut. Karena apa? Urapan Tuhan ada di sana, maka dia akan membuat saudara berhasil dan beruntung. Tetapi ketika dia takut, kemudian dia berbohong, satu kali dia dikejar Saul, kemudian dia lari kepada Imam Ahimelech, dan disitulah dia mulai berbohong kepada imam. Seharusnya dia ngomong aja, karena saat di lain waktu, pada saat dia juga dikejar Saul, dia lari kepada Nabi Samuel dan dia menceritakan apa yang terjadi secara terus terang. Diceritakan kepada Samuel, kemudian dikejar oleh Saul. Pada waktu dikejar dan Saul sudah dekat, ternyata Saul ini dibikin bernubuat sehingga dia nggak bisa ngapa-ngapain Daud ini. Dibuat telanjang. Nah, sampai orang-orang berkata, apakah Saul juga salah satu dari golongan nabi gitu? Karena mereka bingung, bernubuat tetapi kok dia telanjang, kok dia ngejar-ngejar Daud untuk membunuh. Nah, di sini nanti kita akan belajar bagaimana seseorang yang memiliki urapan campuran, dia jangan sampai kita mendengarkan orang yang seperti itu. Karena walaupun dia itu bernubuat, tetapi kalau karakternya buruk, maka nubuatnya bukan dari Tuhan. Ketahuilah itu, belajarlah hal itu. Nah, Daud ini dia sebenarnya sudah berpengalaman waktu dia lari kepada Samuel. Tuhan tolong sehingga Saul ini menjadi telanjang semalam-malaman, sehari-harian, sampai orang-orang liatin, oh, is this a king? Is this our king? Lalu masih dikejar lagi, dia lari kepada Ahimelech dan kali ini dia berbohong. Dia berkata bahwa dia disuruh Saul, kemudian dia butuh pedang dan di situ ada pedang.
Goliat yang telah dikalahkannya, ya. Kira-kira Daud sudah ngincer nih, di situ ada pedang Goliat, gimana saya ngomongnya gitu ya. Dan akhirnya dia mendapatkannya. Tapi kemudian apa yang terjadi? Ada seorang yang ngomong kepada Saul mengenai keberadaan Daud di tempat Ahimelech, dan ketahuilah, saudara tahu apa yang terjadi? Ahimelech diundang oleh Raja Saul. Dia berpikir dia menggunakan baju linen semuanya dengan keluarganya, 85 mereka menghadap Saul. Mereka berpikir akan dijamu atau wow, ketemu raja is something, Tetapi kemudian yang terjadi adalah dia dituduh bahwa dia melindungi Daud dan dia dibunuh beserta semua keluarganya. Nggak cukup 85 imam dibunuh, tetapi orang-orang di kota Imam, yaitu di kota Nob, semuanya dibunuh. Ini Saul kerasukan, jahat sekali, orang yang sudah di luar kehendak Tuhan, ditolak Tuhan, sedemikian jahatnya. Dia bunuh semuanya, perempuan, hamil, ibu-ibu, anak-anak, semuanya dibunuh. Ini gara-gara juga Daud termasuk di dalamnya andil karena dia berbohong. Jikalau dia tidak berbohong, mereka semuanya pastilah dilindungi Tuhan. Tetapi anyway, all things works together for good, karena memang sudah dinubuatkan dari keturunan Imam Eli bahwa keturunannya semuanya nanti akan mati oleh pedang. Dan ini imam-imam ini mereka harus mati oleh pedang Saul yang lewat Doeg, yaitu hambanya. Lalu Daud yang sebenarnya luar biasa ini, Tuhan berikan dia kemenangan-kemenangan, bahkan di saat Saul ini hendak membunuh dia terus saja dilindungi Tuhan. Dimanapun Saul hampir datang, di sana Tuhan bikin keluputan, ya, ada namanya gunung keluputan. Lalu Saul mengejar lagi, ternyata jubahnya dipotong oleh Daud, dan kemudian Saul gak jadi bunuh karena Saul nyadar. Tapi nyadarnya orang jahat, nyadarnya orang yang sudah kehilangan urapan, kita nggak percaya nyadarnya mereka. Saya di sini belajar, saudara, orang yang jahat hatinya, walaupun dia nampaknya sadar sebentar kata-katanya, tapi hatinya tidak. Lama sekali saya belajar ayat-ayat di Amsal ini, yaitu di Amsal 26 ayat 23 sampai 28. Mari kita pelajari ini, saudara akan belajar ini baik-baik. Yang masih muda, mumpung muda, saudara belajar hati manusia, hati orang yang jahat. Seperti pecahan periuk bersalutkan perak, demikianlah bibir manis dengan hati jahat. Si pembenci berpura-pura dengan bibirnya, tetapi dalam hati dikandungnya tipu daya. Kalau ia ramah, ini dia, janganlah percaya padanya, karena 7 kekejian ada dalam hatinya. Walaupun kebenciannya diselubungi tipu daya, kejahatannya akan nyata dalam jemaah. Orang yang seperti ini gak bisa nyembunyiin kejahatannya, pasti akan keluar juga, karena itu semuanya dari perbendaharaan hatinya. Siapa menggali lubang akan jatuh ke dalamnya, dan siapa menggelindingkan batu, batu itu akan kembali menimpa dia. Lidah dusta membenci korbannya, dan mulut licin mendatangkan kehancuran. Jadi orang-orang yang seperti Saul seperti ini, dengan ciri-ciri seperti ini, jangan percaya walaupun dia nampaknya bertobat, berkata-kata baik, memberikan sesuatu yang baik, jangan percaya. Tunggu aja, tunggu dulu. Karena kalau orang gak bertobat sungguh-sungguh, maka dikandungnya kejahatan di dalam hatinya. Dikatakan 7 kekejian ada dalam hatinya. Nah, si Daud ini dia sudah tidak percaya lagi kepada Saul,
Walaupun dia sudah minta maaf kepada Daud, tetapi tetap saja Daud yakin ini orang pasti sebentar lagi juga bakal bunuh saya. Akhirnya Daud pergi ke Raja Akis. Di sana dia bohong lagi, di sana dia pura-pura lagi, saudara. Ada kebohongan-kebohongan Daud yang mana kita perlu pelajari supaya kita tidak mengikuti hal yang sama. Kenapa Daud harus berbohong? Karena dia takut. Sebenarnya kalau dia tahu bahwa dia diurapi, nggak perlu takut. Sedangkan dia menghadapi Filistin yang begitu banyak aja, Tuhan itu nolong meluputkan dia. Jadi nggak perlu berbohong. Nah, disinilah kita melihat bagaimana Daud ini berbohong dan kemudian mendapatkan berbagai macam dampak. Nah, berikutnya kesalahan Daud di dalam perjalanan pemenuhan visi. Kita sedang belajar bagaimana kita mengenapi visi Tuhan dan berjalan di dalamnya supaya kita tidak tersandung dengan berbagai macam pencobaan dan ujian. Kita harus teliti di dalam melakukan firman Tuhan dan kehendak-Nya. Maka itu kita belajar. Hari ini kita belajar Daud ini kesalahannya apa. Salah satu kesalahannya berikutnya adalah dia memiliki banyak istri. Firman Tuhan sejak awal mengatakan bahwa seorang raja yang dipilih tidak boleh memiliki banyak istri, tidak boleh memiliki banyak kuda, supaya untuk kuda supaya dia tidak bersandar kepada kuda, kepada kekuatan kuda. Ada di Amsal dikatakan, some trust in chariot, but we trust in the name of the Lord our God. Ya, some trust in the work they do, but we trust in the name of the Lord our God. Orang-orang boleh mereka percaya kekuatan kuda, tetapi Tuhan benci kekuatan kuda. Karena jikalau orang sudah mulai bersandar kepada kuda di dalam peperangannya, maka dia tidak akan mengandalkan Tuhan. Lalu untuk istri, tentunya Tuhan tidak menghendaki raja-raja ini walaupun dengan kekuasaannya, dengan powernya, dengan semua yang dia miliki, raja ini bisa gonta-ganti perempuan, tetapi tidaklah demikian yang dikehendaki Tuhan. Daud ini memiliki banyak istri, sehingga saudara satu kali waktu dia melihat Batsheba mandi telanjang, dia juga mengingininya. Nah, inilah yang dikatakan pepatah jikalau seseorang sudah berani merusak atau keluar dari pagar, dia keluar ke pagar tetangganya, maka dia akan mengembara kemana-mana. Pepatah mengatakan, someone who once breaks the fence of his neighbor will go wander aimlessly. Itu artinya saudara tadi. Inilah bahayanya jikalau seorang sudah melanggar satu kali. Kalau sudah ada pelanggaran dan dibiarkan, maka pelanggaran-pelanggaran berikutnya dia pikir sah-sah aja, maka dia melanggar. Dan pada saat dia melanggar satu ini dengan membunuh Uria, suami Batsheba, Tuhan berkata apa? Apakah nggak cukup yang kuberikan kepadamu? Kalau kamu minta aja aku beri. Bahkan istri-istri tuanmu. Saya baca di sana, saya berkata, oh, ternyata istri Saul pun juga diberikan kepada Daud. Jadi rupanya saya mempelajari bahwa raja-raja ini mereka rupanya punya seperti kebiasaan kayak saat mereka bisa mengambil istri-istrinya, meniduri mereka, maka dia berkuasa.
Makanya Absalom suatu kali dia diberi nasihat untuk meniduri gundik-gundik ayahnya. Karena apa? Dengan demikian maka rakyat akan tahu bahwa wow, dia kuat, dia mampu. Oh, dia sekarang menjadi raja. Ayahnya kalah. Seperti itu. Kalau saudara belajar, kenapa Adonia dengan meminta Abisak kepada Salomo, ganjarannya adalah dibunuh. Abisak ini siapa? Abisak ini istri Raja Daud, istri ayahnya di masa tuanya, walaupun dikatakan mereka tidak bersetubuh. Nah, kalau dikatakan walaupun mereka tidak bersetubuh, berarti bersetubuh pun boleh, kan? Kalau boleh, berarti dia sudah jadi istrinya. Karena apa? Di masa tuanya, dia sudah kedinginan, semua selimut, semua apapun nggak bisa nolong dia punya kedinginan. Kesalahan lagi ini, karena mereka tahu bahwa Daud ini suka perempuan, maka mereka memberikan nasihat yang salah di masa tuanya lagi untuk mencarikan perempuan yang tercantik untuk melayani dia di masa tuanya, untuk menghangatkan. Ya, menghangatkan, ya mereka harus melakukan upacara singkat, upacara perkawinan. Nah, itu sebabnya pada waktu Adonia yang mengangkat dirinya sebagai raja setelah Amnon ya dibunuh, kemudian setelah Absalom meninggikan diri sebagai raja, tetapi kemudian akhirnya dia dibunuh oleh Yoab, dan kemudian sekarang Tuhan angkat Salomo, dan kemudian Adonia ini dia sebelumnya dia meninggikan diri dan akhirnya dia diampuni, tetapi dengan janji kalau dia gentleman maka dia tetap akan hidup. Tapi kemudian dia meminta Abisak ini. Nah, disinilah kenapa Salomo begitu marahnya sampai ganjaran dari permintaannya itu adalah pembunuhan. Karena apa? Kalau dia bisa mengambil istri ayahnya, berarti dia itu sudah layak menjadi raja. Begitulah histori silsilah raja-raja. Itu sebabnya Salomo berkata, karena permintaanmu itu, itulah gantinya nyawamu. Makanya Salomo berkata kepada ibunya, nggak sekalian aja, ini kerajaan, ini tahta dikasih ke dia. Artinya, kalau dia bisa mendapatkan Abisak, maka tahtanya juga akan didapatkan. Batsyeba nggak ngerti politik yang dilakukan oleh si Adonia ini. Nah, inilah bertubi-tubi kesalahan Daud mengenai perempuan. Kita belajar di sini bagaimana kesalahan seorang raja yang sangat berkenan di hati Tuhan. Not only the darling of Israel, but he's the darling of God. He's a man after God's own heart. Ya, dia sangat memperkenankan Tuhan karena dia terus bertanya kepada Tuhan. Dia memberikan pujian kepada Tuhan. Dia datang di pelataran Tuhan. Dia menjaga rumah Tuhan. Semuanya Tuhan, Tuhan, Tuhan. Dia minta kepada Tuhan, tanya kepada Tuhan, minta ampun. Dia begitu rendah hati. Tetapi ada kesalahan-kesalahan yang bisa kita pelajari supaya kita tidak jatuh di dalamnya. Di dalam menggenapi visi yang Tuhan berikan kepada kita. Itu adalah kesalahan yang sangat fatal mengenai perempuan-perempuan. Dia sudah mendapatkan begitu banyak perempuan, dia milih sendiri, dia ngambil sendiri, kemudian dia masih nyuri istrinya orang, dan kemudian dia mendapatkan istri tuanya, apalagi gitu ya, di masa tuanya plus masih satu lagi. Well, itu kesalahannya. Lalu kesalahan terakhir yang ingin saya bagikan kepada saudara adalah bagaimana dia tidak memarahi anak-anaknya. Daud ini rupanya seorang ayah yang sangat mengasihi anak-anaknya.
Anak-anaknya ini bagi dia segalanya, ya. Anak-anak ini dijadikan pengurus-pengurus, pemimpin-pemimpin untuk kerajaannya. Anak-anaknya tumbuh di dalam kerajaan, mengikuti pelayanan orang tuanya, mengikuti semua pekerjaan-pekerjaan orang tuanya. Tetapi pada waktu anak-anaknya ini salah, Daud ini tidak marah, tidak menegur, tidak mendisiplin. Dia hanya kesel aja gitu, marah. Tapi dibiarkan. Seperti misalnya Amnon. Amnon ini kan memperkosa adik tirinya. Tetapi walaupun Daud ini kesal sekali, dia nggak marah, dia nggak disiplin. Itu Amnon. Pemerkosa seperti itu menghilangkan keperawanan anak yang begitu cantik, yaitu Tamar. Sehingga kalau Daud tidak mau mengganjar ini orang, ini anak, maka Tuhan bangkitkan Absalom untuk mengganjar dia. Walaupun kesalahan-kesalahan ini, saudara, bukan dari Tuhan, tetapi Tuhan ikut menunggangi, memanfaatkan, menggunakan kesalahan itu untuk membalaskan kesalahan-kesalahan mereka. Dan akhirnya Daud ini sangat kecewa sekali melihat apa yang terjadi. Waktu Absalom mengadakan pengguntingan bulu domba-dombanya, anak-anak raja diundang dan kemudian salah satunya Amnon diundang. Dan pada waktu Amnon datang, dia bersuka cita, maka dia dibunuh oleh servants of Absalom, ya, hamba-hambanya Absalom. Lalu raja ini, wah, semua nangis, semuanya mereka meraung karena dipikirnya semua anak raja mati, ya. Tapi ternyata hanya satu. Dan kemudian Absalom lari ke Geshur, ke tempat kakeknya. Pada saat dia sudah di sana beberapa tahun, maka rupanya Daud ini rindu kepada Absalom. Waktu Yoab tahu bahwa Daud rindu, maka Yoab mengusahakan agar Absalom kembali. Waktu kembali juga nggak mendisiplin, nggak memarahi si Absalom begitu. Jadi kita tahu di sini pelanggaran Daud yang sangat luar biasa, yang membiarkan anaknya itu bertubi-tubi jatuh di dalam dosa karena dia tidak mendisiplin, karena dia tidak marah. Saudara sudah tahu beberapa kali saya bicara mengenai pendisiplinan ini sangat-sangat amat penting. Karena jikalau anak-anak tidak didisiplin dari sejak dini, maka sudah terlanjur. Nantinya mereka akan berbuat kesalahan dan berbuat dosa dan semakin fatal. Seperti Absalom ini. Dia tidak dimarahi, kemudian dia minta untuk bertemu dengan Daud, dan Daud mencium dia. Mencium tanda pengampunan, tanda rekonsiliasi, tetapi dibiarkan begitu aja, nggak ada didikan. Dan yang terjadi kemudian, ini Absalom dengan kelicikannya, dia mulai mengarahkan rakyat untuk datang kepada dia. Dia berdiri di depan pintu gerbang kepada orang-orang yang ingin datang kepada ayahnya. Dia datengin mereka, dia peluk mereka, dia berkata, oh you are okay, you are the right one, kamu yang benar, udah nggak apa-apa, pulanglah gitu. Jadi dia ini merasa menjadi hakim. Dengan begitu dia mencuri hati rakyat. 4 tahun, mana Daud nggak tahu? Daud tahu. 4 tahun ini anak melakukan hal yang seperti itu, dan Daud sama sekali tidak mendidik, menegur, mendisiplin. Daud ini melakukan kesalahan yang sama dengan Imam Eli. Dia tidak mendisiplin anaknya. Walaupun dia hanya menegur Imam Eli ini, tetapi Tuhan berkata, kamu tidak memarahi anak kamu. Memarahi itu marah betul-betul dan anak itu supaya tidak melakukan pelanggaran dan tidak melayani di mezbah Tuhan.
Tapi dibiarkan anak-anaknya itu melayani dan melacur dan mengambil persembahan-persembahan yang baik. Nah, inilah yang terjadi. Akhirnya seperti hukuman Tuhan menimpa Eli, bahwa di dalam keluarganya gak akan ada pria-pria itu yang suntuk umurnya dan mereka akan dibunuh oleh pedang. Gak ada satupun yang suntuk, yang melayani di rumah Tuhan sampai suntuk. Dan karena dosa Daud, 85 imam-imam yang di Nob, Ahimelech, dan keluarganya, mereka semuanya dibunuh. Itu karena kesalahan Imam Eli awalnya yang tidak mendisiplin anaknya, dan juga karena kesalahan Daud yang bohong di hadapan Ahimelech. Akhirnya mereka harus mati. Nah, kita tahu sekarang Daud juga melakukan hal yang sama. Dia tidak memarahi anak-anaknya. Dia tidak mendisiplin dan mendidik mereka sejak awal. Kalau sejak awal dibilangin, gak akan mereka itu melakukan hal yang seperti itu. Sedemikian buruk kelakuan mereka. Dan akhirnya apa? Absalom berontak kepada ayahnya. Dan kita tahu kisahnya bagaimana Absalom ini meniduri 10 gundik ayahnya, mengejar-ngejar ayahnya, tetapi Tuhan harus membalaskan dia. Dan pada saat dia berlari dengan bagalnya, dia itu lehernya kecantol di antara pohon-pohon dan bagalnya nggak ngerti, dia lari terus begitu. Dan dari situlah Yoab membunuh dia, menusukkan 3 tombak di lambung dia sampai menusuk ke belakang. Absalom ini salah satu yang dikatakan firman Tuhan yang tercantik di Israel. Gak ada orang yang secantik, seganteng dia. Maksudnya cantik itu begitu parasnya, sangat elok gitu. Pertama, saya menceritakan di episode yang lalu, yaitu pertama itu Saul, dan kedua ini Absalom. Begitu gantengnya gitu. Tapi ganteng itu apa sih? Hanya kulit luar. Kalau karakternya nggak dibimbing, karakternya nggak dibina, nggak didewasakan, nggak ada teguran, nggak ada pendisiplinan, nggak ada kemarahan dari orang tuanya, maka jadinya seperti itu. Kurang ajar sekali. Dan tidak hanya sampai di sana, tidak hanya titik kurang ajar, tetapi dia mendapatkan ganjaran yang sangat luar biasa. Jadi sebenarnya jikalau Daud ini setia melakukan segala jalan dan ketetapan Tuhan, maka dia akan diberkati. Dia menangkan begitu banyak pertempuran. Dia dijamin Tuhan hidupnya, dilindungi kemanapun dia pergi. Dia memperkenankan Tuhan di dalam jalan-jalan dan pikiran-pikirannya. Apa yang menjadi hatinya, ketetapannya itu diikuti orang-orang Israel sampai sekarang menjadi peraturan dan ketetapan. Seperti misalnya orang-orang yang gak ngikutin perang tapi jaga barang-barang, mereka pun mendapatkan bagian jarahan ya. Dan Daud memberikan makanan kepada orang-orangnya yang bersama-sama dengan dia. Daud juga menari-nari di hadapan Tuhan. Itu menjadi ketetapan orang Israel dan dihargai. Daud ini the darling of Israel, betul-betul dicintai oleh orang-orang Israel dan Yehuda. Kalau saja dia berjalan di dalam segala kehendak ketetapan Tuhan, maka dia tidak harus menanggung penderitaan bagi anak cucunya nanti. Ini pelajaran bagi kita semua. Daud yang sangat luar biasa, dia mengarang mazmur, mengarang begitu banyak lagu, dia mencintai hadirat Tuhan luar biasa sampai akhirnya dia di akhir hidupnya, sebelum dia tutup mata dan dikuburkan bersama dengan kakek nenek moyangnya, dia memberikan wejangan kepada Salomo
yang akan menggantikan dia menjadi raja. Dia berkata demikian di 1 Raja-Raja 2 ayat 2 dan seterusnya. Aku ini akan menempuh jalan segala yang fana, maka kuatkanlah hatimu dan berlakulah seperti laki-laki. Lakukanlah kewajibanmu dengan setia terhadap Tuhan Allahmu, dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan dengan tetap mengikuti segala ketetapan, perintah, peraturan, dan ketentuannya seperti yang tertulis dalam hukum Musa, supaya engkau beruntung dalam segala yang kau lakukan dan dalam segala yang kau tuju. Dan supaya Tuhan menepati janji yang diucapkannya tentang aku, yakni jika anak-anakmu laki-laki tetap hidup di hadapanku dengan setia, dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa, maka keturunanmu takkan terputus dari tahta kerajaan Israel. Di sini kita belajar bahwa Daud di akhir hidupnya dia menyadari, saudara, dia sudah nggak bisa kembali lagi ke masa lalu, tetapi dia mau supaya anaknya ini mengikuti semua ketetapan Tuhan, perintah, peraturan, ketentuannya seperti yang tertulis dalam hukum Musa. Supaya engkau beruntung dalam segala yang kau lakukan dan dalam segala yang kau tuju. Itu maksudnya beruntung di dalam perjalanan visimu. Kamu punya visi yang besar untuk menjagai, membimbing, membela umat Tuhan, bangsa yang besar ini sebagai raja. Dan Tuhan akan berkati engkau jikalau engkau melakukan dengan setia semua hukum yang tertulis dari hukum Musa. Saudara, di sini kita belajar bukan bahwa semakin kita diangkat Tuhan, semakin kita punya kesempatan, semakin kita punya wewenang, kita punya power, authority, kita bisa melakukan bebas semau kita. Tetapi, jikalau kita melakukan kehendak Tuhan, kita tidak boleh melakukan kehendak-kehendak kita sendiri. Tuhan sudah memberkati kita, kita harus ada di dalam batas yang Tuhan tetapkan kepada kita. Jangan melenceng kanan kiri. Semua ketetapan-ketetapan yang Tuhan berikan di dalam firman Tuhan itu dimaksudkan bagi kebaikan kita, untuk pemenuhan visi Tuhan dalam kehidupan kita selagi kita masih diberi kesempatan untuk hidup. Dengan pelajaran-pelajaran ini saya rindu agar kita bersama-sama, saudara, di tahun ini dan seterusnya, tentunya di tahun ini kita belajar bagaimana kita ini berjalan di dalam ketetapan Tuhan secara detail, tidak melenceng ke kanan kiri, supaya kita berhasil dan beruntung di jalan-jalan yang Tuhan tetapkan bagi kita. Doa saya dengan saya mempersiapkan firman-firman yang saya bagikan kepada saudara, agar semua saudara bisa mencapai garis akhir dengan sempurna, tidak ada satupun yang tersandung, yang terpelecok, yang gagal karena mencintai dagingnya lebih dari takut akan Tuhan. Saudara, takutlah akan Tuhan. Jauhi semua kejahatan, semua dosa-dosa. Saudara, renungkan firman Tuhan siang dan malam yang akan menjadikan saudara so smart, wise, beruntung dan berhasil di dalam segala jalan-jalan Tuhan. Saya Magdalene Kawoco berkati saudara semua dimanapun saudara berada. Kerinduan saya adalah kita sama-sama nanti saat Tuhan datang menjemput kita semua, kita didapati tidak bercacat celah, tidak berkerut, tetapi kita sempurna di hadapan Dia. God bless you.